Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Mari sebelum diawali pelajaran pada hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu dibuka bukunya tematika, subtematika. Dibuka bukunya tematika, subtematika, yaitu kegiatan sore hari. Kalau di subtema kemarin kegiatan siang hari, sekarang kita akan belajar kegiatan sore hari. Bagaimana ciri-ciri sore hari? Ayo, siapa yang tahu ciri-cirinya sore hari? Berikut ciri-ciri sore hari. Matahari mulai condong ke arah barat. Sinar matahari meredup. Matahari mulai terbenam. Udara mulai terasa sejuk. Nah, itu tadi ciri-ciri sore hari. Setelah itu, kegiatan pada sore hari. Kegiatan apa saja ya pada sore hari itu? Yaitu bisa belajar berkelompok, sepak bola, menyapu, menyambut ayah pulang kerja, menyiram tanaman, bersepeda, bermain bersama, bisa juga mandi sore. Sekarang kita akan belajar kosakata tentang kegiatan pada sore hari. Ayo perhatikan kata-kata berikut ini. Mandi, bermain, sore, setelah, Dedi. Kata di atas jika disusun akan membentuk kalimat sebagai berikut. Dedi mandi sore setelah bermain. Nah, ini ada contohnya lagi. Setiap, Maria, sore, tanaman, menyiram. Nah, kata di atas bisa disusun membentuk kalimat. Maria menyiram tanaman setiap sore. Nah, itu tadi kosakata kegiatan pada sore hari. Nah, nanti anak-anak bisa dibuka bukunya halaman 59. Di situ ada kata yang berhubungan dengan sore hari. Nah, nanti yang mana yang berhubungan dengan sore hari, kamu kasih tanda centang. Setelah itu menulis cerita sesuai dengan gambar. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 68. Menulis cerita sesuai dengan gambar. Gambar berseri disusun berurutan sesuai cerita dan waktu. Ayo coba perhatikan gambar berseri di bawah ini. Nah, di situ ada Dedi belajar di rumah. Terus ada gambar lagi Dedi bermain tapak gunung. Terus ada lagi Dedi mandi sore. Nah, dari gambar berseri di atas tadi bisa disusun menjadi cerita.
bisa ditulis menjadi cerita. Novi bacakan ya. Inilah kegiatan Dedi saat sore hari. Nah, judulnya inilah kegiatan Dedi saat sore hari. Dedi belajar di rumah. Dedi mengulang pelajaran yang telah diberikan ibu guru di sekolah. Setelah belajar, Dedi bermain bersama teman-temannya. Dedi bermain tapak gunung. Dedi bermain di taman. Setelah lelah bermain, Dedi segera pulang. Dedi membersihkan badannya dengan mandi sore. Mandi sore membuat tubuh Dedi segar. Nah, dari gambar berseri bisa dibuat atau ditulis cerita. Nanti anak-anak bisa baca lagi di halaman 68. Setelah itu menceritakan aturan selanjutnya, yaitu menceritakan aturan kegiatan pada sore hari. Setiap kegiatan mempunyai aturan. Kebiasaan membantu orang tua pada sore hari adalah sikap yang baik yang dapat kamu lakukan. Kegiatan pada sore hari sesuai aturan. Kebiasaan membantu orang tua pada sore hari adalah sikap baik yang dapat kita lakukan. Berikut contoh kegiatan membantu orang tua pada sore hari, yaitu menyiram tanaman dengan air secukupnya, membersihkan halaman rumah, merapikan mainan setelah bermain, merapikan meja belajar setelah mengerjakan PR, menemani adik bermain, terus menyalakan lampu ketika hari mulai gelap. Sikap santun menyambut orang tua. Biasanya orang tua pulang kerja pada sore hari. Sambutlah dengan baik ketika orang tuamu tiba di rumah. Menyambut orang tua pulang kerja termasuk sikap yang baik. Berikut cara menyambut orang tua saat pulang kerja. Yang pertama, menyambut dengan riang gembira. Yang kedua, membawakan tas atau sepatu ayah dan ibu. Yang ketiga, mencium tangan ayah dan ibu. Yang keempat, mengambilkan minuman untuk ayah dan ibu. Sekarang kita belajar matematika, yaitu membandingkan banyak benda 11 sampai dengan 20. Ayo, membandingkan banyak benda 11 sampai 20. Membandingkan banyak benda dapat dilakukan dengan cara memasangkan. Contohnya sebagai berikut. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 61. Ayo membandingkan banyak penghapus dan rautan. Pasangkan penghapus dan rautan. Kamu dapat memasangkan 4 seperti berikut ini. Seperti pada gambar. Ya. Gambar yang pertama ada penghapus 4, ada rautan juga 4. Yang kedua penghapus 4, rautan juga 4. Dia mempunyai pasangan. Terus gambar yang ketiga, rautan 4, penghapus juga 4.
Nah, dia juga mempunyai pasangan. Dan gambar yang terakhir ada penghapus 2, tapi tidak ada rautan. Jadi penghapus yang kedua itu tidak mempunyai pasangan. Ya, ada 2 penghapus yang tidak punya pasangan. Jadi penghapus lebih banyak dari rautan, atau jumlahnya penghapus tadi ada 14, jumlahnya rautan tadi ada 12. Jadi bisa disebut lebih dari. Yang selanjutnya yaitu membandingkan bilangan menggunakan simbol. Nah, perbandingan 2 bilangan dapat ditulis menggunakan simbol. Seperti pada contoh di bawah ini. Simbol kurang dari bisa ditulis seperti itu. Terus simbol lebih dari, terus ada lagi simbol sama dengan. Nah, berikut contohnya. Di situ ada 12 kurang dari 13. Nah, bisa ada simbolnya juga nggih. Terus angka 16 lebih dari 14. Jadi terus ada 15 sama dengan 15. Setelah itu mengurutkan bilangan 11 sampai dengan 20. Ingatkah anak-anak tentang membandingkan banyak benda? Ada kelompok benda yang lebih banyak dari kelompok benda yang lain. Ada kelompok benda yang lebih sedikit dari kelompok benda yang lain. Setelah mengetahui cara membandingkan, kita bisa mengurutkan banyak benda. Banyak benda dapat diurutkan dari yang paling sedikit atau dari yang paling banyak. Contohnya sebagai berikut. Nah, anak-anak nanti bisa buka buku halaman 66. Di situ ada banyak kelereng. Yang kolom pertama jumlahnya 13, yang kedua 15, yang ketiga 17, yang keempat 19. Nah, banyak kelereng berurutan dari yang paling sedikit atau yang paling kecil, ya. Yang paling sedikit yaitu 13, 15, 17 dan 16. Itu urutan yang paling terkecil atau sedikit. Terus di situ ada contohnya lagi rautan. Pada kolom pertama banyaknya rautan adalah 18. Terus kolom kedua 16. Kolom ketiga 14, kolom keempat 12. Nah, banyak rautan berurutan dari yang paling banyak, ya, paling banyak atau yang paling besar gitu ya. Jadi 18, 16, 14, 12. Nah, anak-anak sudah paham apa belum? Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran SBDP, yaitu cara membuat kolase.
Kolase adalah cara menghias karya seni dengan cara menempel. Misalnya menempel daun, terus kertas yang dipotong-potong, terus biji-bijian. Saat menempel, kita harus mengikuti gambar yang telah dibuat atau polanya. Berikut contoh kolase. Nah, ini kolase dari daun. Terus yang ini kolase dari kertas yang dipotong-potong. Nah, dari materi yang Usnovi berikan tadi, anak-anak nanti ada tugas untuk subtema 3. Yang pertama yaitu membuat kolase halaman 57 memakai daun atau kertas yang dipotong-potong. Nah, gambar di halaman 57 itu nanti difotokopi dulu, setelah itu ditempeli daun atau kertas yang dipotong-potong. Terus yang kedua, kerjakan soal-soal di PH 3 halaman 73 sampai dengan 74. Nah, yang tugas ini nanti dikumpulkan. Terus untuk latihan-latihan soal yang ada di subtema 3 juga bisa dikerjakan. Selain di halaman 73, itu bisa dikerjakan untuk latihan anak-anak. Nah, itu tadi materi yang disampaikan Usnovi. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat terus. Pesan Usnovi, jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan lupa hafalannya yang belum hafalan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.